Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Septiriani Ananda Putri dengan nomor NIM 24011300022 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas genap. Langsung saja, pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan fungsi administrasi pendidikan. Baik, pada pembahasan ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian konsep administrasi pendidikan. Yang kedua itu kita akan membahas tentang konsepnya. Terus yang ketiga itu kita akan membahas fungsi konsep administrasi pendidikan. Oke, masuk ke slide pengertian. Nah, dia itu terbagi menjadi tiga pengertian. Nah, kemudian kita akan bahas tentang secara etimologis. Nah, kalau dari secara etimologis ini, dia itu berasal dari kata ed atau ke dalam. Kemudian dari kata ministrure atau melayani serta mengatur. Nah, kemudian kalau secara terminologisnya itu, dia itu adalah administrasi pendidikan adalah sebuah rangkaian kegiatan yang mencakup sebuah perencanaan, pengukuran, pengarahan, koordinasi, pengawasan, serta evaluasi terhadap seluruh aktivitas lembaga pendidikan agar tujuan pendidikan itu tercapai secara efektif dan efisien. Oke, jadi yang kedua kita akan membahas tentang prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Nah, prinsip ini kita bagi menjadi 5. Yang pertama itu kita akan membahas tentang prinsip efektivitas. Jadi, di dalam prinsip efektivitas ini mencakup bahwasannya administrasi itu harus bisa menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Nah, misalnya itu program literasi di sekolah benar-benar meningkatkan kemampuan membaca siswa, bukan hanya sekedar rutinitas siswa saja. Justru dengan adanya prinsip efektivitas ini diharapkan semua siswa itu mengalami kemajuan dalam proses pembelajarannya. Oke, masuk ke prinsip kedua yaitu efisiensi. Nah, kalau kita dengar kata efisiensi pasti kita akan mengarah ke tentang waktu. Jadi, semua sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya itu harus digunakan seoptimal mungkin. Kalau dalam prinsip ini tidak digunakan sebaik mungkin, maka akan terjadi kekacauan di dalam sebuah pendidikan tersebut. Contohnya itu, sekolah harus bisa mengatur jadwal penggunaan laboratorium agar tidak terjadi bentrokan. Ketika ada kelas A dan kelas B ingin memakai laboratorium tersebut, pastikan kita akan ada sebuah jadwal. Nah, jadi diharapkan sebelum apa-apa sekolah itu harus ada jadwal tertentu agar tidak jadi pemberhentian. Oke, prinsip yang ketiga yaitu prinsip kooperatif. Nah, jadi administrasi pendidikan harus bisa menekankan pentingnya sebuah kerjasama antar semua pihak. Nah, contohnya itu misalnya ada kegiatan kelas meeting yang diadakan oleh sekolah. Pihak sekolah harus melibatkan sebuah organisasi seperti OSIS, guru, pembina, dan juga orang tua siswa agar jika terjadi apa-apa, sebuah organisasi itu bisa mengkondisikan keadaan. Jadi tidak terbata-bata, tidak kacau lah dalam sebuah kegiatan tersebut. Kemudian kita membahas tentang prinsip keempat yaitu partisipatif. Nah, jadi di dalam prinsip ini semua pihak baik guru, siswa maupun masyarakat perlu dilibatkan dalam kegiatan pendidikan. Tujuannya itu agar semua pihak itu mengetahui bahwa kegiatan tersebut tidak abal-abalan, bahwa kegiatan tersebut ada izinnya. Contohnya itu orang tua bisa ikut serta dalam musyawarah tentang pembangunan perpustakaan sekolah, contohnya seperti itu. Nah, dan yang terakhir yaitu prinsip kelima, fleksibilitas. Nah, jadi di dalam administrasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan sebuah lembaga pendidikan. Sebagai contoh, kita calon guru harus bisa menggunakan aplikasi pembelajaran online saat pembelajaran tatap muka tidak memungkinkan. Nah, sebuah lembaga pendidikan itu tidak terpaku pada zaman lalu, harus bertahap-tahap mengikuti zaman agar siswa tersebut di dalam proses pembelajaran di dalam sebuah lembaga pendidikan tidak mengalami ketinggalan zaman dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian mari kita bahas fungsi administrasi pendidikan dalam teori manajemen. Fungsi administrasi pendidikan dirangkum dalam kerangka POAC, yaitu planning, organizing, executing, dan controlling. Jadi yang pertama kita bahas planning. Nah,
Planning ini bisa kita sebut juga dengan perencanaan. Nah, jadi perencanaan ini mencakup penyusunan visi, misi, tujuan lembaga, serta perencanaan program kerjanya. Contohnya itu sebuah sekolah menyusun program peningkatan prestasi siswa melalui ekstrakurikuler sains dan olahraganya. Baik, yang kedua ini kita akan membahas yaitu organizing atau pengorganisasian. Nah, di dalam tahap ini sekolah itu harus bisa membentuk sebuah struktur organisasi. Tujuannya itu untuk membagi tugas guru sesuai kompetisinya. Misalnya, guru IPA kita bisa beri tanggung jawab untuk membina sebuah laboratorium sains karena kan sesuai dengan bidangnya. Kemudian guru pejok kita bisa taruh di lapangan karena emang bidangnya di lapangan. Nah, jadi yang ketiga ini adalah executing atau pelaksanaan. Di sini, kepala sekolah itu harus bisa menggerakkan serta bisa memotivasi guru serta stafnya sekaligus untuk membangun iklim kerjasama yang kondusif. Contohnya itu, kepala sekolah bisa memberikan penghargaan kepada guru karena berprestasi agar lebih semangat ia mengajar dalam sebuah lembaga pendidikan itu. Tujuan itu agar guru tersebut tidak jenuh atau tidak merasa tidak dihargai. Nah, mungkin dengan adanya kegiatan pemberian hadiah karena prestasi guru tersebut akan merasa lebih dihargai serta lebih bersemangat lagi dalam mengajar. Dan yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Nah, fungsi dari pengawasan ini adalah untuk melakukan sebuah monitoring program sekolah serta bisa memberikan evaluasi untuk perbaikan mutu pendidikan. Misalnya, di dalam sebuah lembaga sekolah itu terdiri dari kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini harus bisa melakukan supervisi kelas, lalu memberikan saran perbaikan metode pembelajaran dalam proses pembelajaran. Supaya dalam proses pembelajaran itu, jika ada kendala bisa diperbaiki, serta bisa lebih meningkat lagi lah cara mengajar guru tersebut. Selain kita memahami prinsip dan fungsi administrator ini, juga harus memiliki sebuah kompetensi tertentu. Yang pertama itu harus mempunyai kemampuan mengorganisasikan, yaitu menata sumber daya manusia, dana, dan sarana prasarana. Misalnya, kepala sekolah itu harus bisa membagi jadwal piket guru, agar guru tersebut tidak terfokus hanya pada satu guru yang melakukan piket kantor, melakukan kegiatan piket sehari-hari. Nah, dengan adanya pengorganisasian ini, seluruh guru itu bisa merasakan yang namanya piket. Kemudian yang kedua itu kemampuan merencanakan, yaitu menyusun program pendidikan jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya itu membuat rencana kerja sekolah selama 4 tahun. Jika di dalam sebuah lembaga itu tidak ada perencanaan sekolah, kemungkinan akan kacau sih kalau tidak ada perencanaan kerja sekolah. Nah, kemudian yang ketiga itu kemampuan melaksanakan, yaitu dengan adanya kemampuan melaksanakan, kita bisa memastikan sebuah program itu berjalan sesuai rencana kita. Contohnya itu kita bisa memimpin rapat bulanan untuk mengevaluasi kegiatan sekolah. Dan yang keempat itu kemampuan mengevaluasi, yaitu menilai hasil dari kegiatan yang sudah berjalan. Misalnya menilai hasil ujian siswa untuk melihat keberhasilan strategi pembelajaran dan menentukan tindak lanjut seperti program remedial. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasannya administrasi pendidikan itu sangat penting dalam mengelola lembaga pendidikan agar tujuannya itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, dengan kita memahami prinsip-prinsipnya, melaksanakan fungsi POAC-nya, serta memiliki kompetensi yang baik, seorang administratornya itu mampu membawa sekolah menuju kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan dari saya ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.